Selamat siang semuanya, kembali lagi dengan saya di Nextfilm Studio. Di video kali ini kita mau lanjutin tutorial yang RBD kemarin, RBD copy. Ya, jadi ini langsung dari file yang sama sebelumnya. Terakhir kita tinggal di sini kan. Oke, jadi udah biji kopinya udah ada, rosternya udah ada ininya, ya. Terus kemarin saya lupa masukin itu yang bulatnya. Jadi object merge, em, kita ke atas itu di roster out. Nah, ini gunanya kalau ada null itu dan huruf gede itu gunanya gini gitu. Jadi dia akan keluar di depan kalau huruf gede itu roster. Oke, berarti ini udah di animasiin. Kita tinggal merge, tik tik. Oke ya, kita kasih null lagi. Ini kasih nama collision. Oke, yang sini kita juga kasih null RBD object. Nah, oke, udah. Kita masuk ke .NET. Buat .NET, colok dua-duanya ke dalam, masuk ke dalam kosong. Ya, seperti yang diekspektasikan akan kosong. Jadi kita buat sendiri. Ini kan namanya RBD pack. RBD pack itu baru, jadi beda sama RBD biasa. Terus ini rigid body solver. Oke, RBD pack, RBD solver. Betul apa lagi? Static object, static solver, static solver sama merge. Dah. Oke. Sini, kamu ke sini. Oke, sini, ini balik. Terus saya juga butuh gravity. Ya, gravity khusus dia. Sebenarnya gravity taruh sini juga nggak ngefek sih. Dia kalau static object itu nggak bakalan gerak. Ya. Nah, begitu gini kok kita nggak dapat apa-apa masih ya. Oke, jadi kita masih harus specify shopnya yang mana, objeknya yang mana. Ini saya nggak mau ngetik, saya ketik aja first context geometry. Ini first context input pertama. Terus yang di sini baru mesti ngetik. Ini saya mau yang collision. Nah, udah masuk semua kan? Kalau kita preview di sini baru kelihatan mereka doang masing-masing. Oke, seharusnya udah aman kan ya ini. Udah gravity udah ada, static udah ada, merge-nya posisi udah left input affect right inputs, collateral relationship. Nah, jadi kalau Houdini itu di DOP sama di SOP level beda ya. Kalau DOP ini kan dynamics. Jadi kiri pengaruh ke kanan, atas pengaruh ke bawah, bacanya gitu. Ini kalau saya balik pun juga beda ceritanya. Kalau mau dibalik ini diganti mutual. Ya, kalau enggak harus left inputs affect right inputs. Ya, coba kita play. Kenapa kok tembus? Kenapa kok ada yang masih di atas? Nah, biasanya saya pun juga selalu gini kadang-kadang kalau kalau nggak sering make ini, tahu-tahu dipakai kok gini, kenapa gitu kan. Pertama saya lihat ini, saya pasti ya pertama kali kita larinya ke sini kan, static. Ini kan static object. Kita wireframe, kita cek collisionnya seperti apa. Kita cek collision. Oh iya, collisionnya mungkin segini doang, biru-biru ini collisionnya. Jadi kita harus tambahin, anggap 60. Ini jangan digeber ya. Kalau digeber ke kanan, dia tahu-tahu terlalu gede, ngitungnya pelan banget, komputer kalian akan crash. 100. Nah, bisa di reset. Nah, ini 100 masuk nih ya. Cukuplah segini ya. Oke, kita ulang lagi. Matiin dulu ininya biar nggak ganggu. Kita play.
masih tembus. Ini kan nggak ada lubang, ini udah sama persis. Dan ini bahkan kalau kita cek di sininya, ini ketutupan semua. Ini ketutupan semua, ya kan? Kenapa tapi ya? Oke, kita coba lagi. Satu yang perlu kita notice di sini. Jadi Houdini ini bikin RBD-nya dia ada dua macam. RBD biasa sama bullet. Bullet ini yang lebih ringan. Dan tadi di depan kan kita udah pakai RBD pack object ini. RBD pack ini masuknya ke bullet. Jadi dia nganimasiin poin aja. Dan berarti artinya di sini kita juga harus ganti. Kita mesti lihat bullet datanya dia seperti apa. Bullet collisionnya dia. Kolisinya dia sifatnya convex. Convex itu berarti dia nggak ngelihat dalam-dalaman ini, dia ngelihatnya sebagai keseluruhan tabung ini. Jadi jadiin tabung semua. Jadi nggak dibaca, nggak dihiraukan yang ada lubang-lubang. Berarti kita mesti set ini ke concave. Jadi concave ini masuk ke dalam situ. Jadi mulai kebaca nih dalam-dalamnya ini. Nah sekarang kita coba play lagi. Ini kan makanya ini RBD pack, ini juga bullet kan, solver engine-nya bisa ganti RBD biasa. Kita pakai bullet. Baru mau affecting si kopinya. Ntar ini saya matiin dulu. Ya kan, tapi kok ininya belum jalan. Seharusnya kan udah jalan. Jadi kita mesti set lagi di sini create active use deforming. Use object transform. Mesti dicentang. Jadi deforming atas kan, level atasnya dia kan gerak, jadi kita pakai deforming. Dan object transform dan posisinya dia mesti dipasin sama yang di atas, itu object transform gunanya itu. Kita play. Seharusnya di atas frame 24. Ini udah jalan. Nah, ini kita bisa nganimasiin 1000 objek kayak gini, masih speed kayak gini. Ini udah termasuk ringan banget sih kalau sekarang ya. Kalau dulu kan 80.000 poin tadi, kalau kalian lihat sendiri kan, kalau pakai RBD yang lama lumayan berat. Makanya dulu RBD itu juga terhitung berat di simulasi. API dulu juga berat banget. Sekarang ini udah benar-benar sama Houdini udah di rework semua, dibikin enteng ya. Makanya ini ada keluar RBD pack object ini baru ya. Dan kita udah bisa lihat ini udah bisa jalan kan. Kita play ini pakai ini aja, flat wire shaded, lebih seneng ini previewnya. Nah ini karena pack object nggak kelihatan sih. Kita balik, keseret semua, mantep ya. Terus kita ini berarti RBD-nya udah selesai. Kita mesti keluar lagi, kita biasain pakai dop import. Dop import kita mesti ngapain? Masukin dia, terus objek yang mau kita ambil kan RBD pack. Gak usah diselesain soalnya ada tanda bintang ini, jadi semua yang ada hubungannya sama RBD pack bakalan diambil. Dan di dalam itu cuma ada satu RBD pack object, jadi pasti dia yang diambil. Dan saya mau fetch unpack geometry, jadi saya nggak mau pack. Jadi sekarang kalau saya cek poinnya ada jadi 80-an ribu lagi. Nah toh, oke. Terus saya mau ini smooth subdivide. Di sini aja subdivide-nya, nggak usah di. Kenapa subdivide di sini? Karena kalau saya subdivide di sebelumnya, saya simulasiin geometri dengan subdivisi tinggi, berat-beratin komputer. Jadi yang mending nanti aja. Toh hasilnya sama. Ini kan kecuali kalian benar-benar harus dekat banget sama kamera segini, kelihatan collisionnya, ya monggo pakai high subdivision gini. Cuman ya bakalan berat banget gitu kan. Oke, jadi kalau kita play kayak gini, kurang lebihnya akan sama ya. Kalau mau nanti tinggal di cache dulu ya kan, tinggal di cache ke memori, kita tinggal play cache-nya aja dan kita tinggal render dari sana. Oke, sekarang kita bahas warna ya kan. Ini udah biasain samain warna biar nggak bingung. Kita ke atas, kita balik ke ini, kasih nama sim. Oke, matiin semua dulu.
Kita balik ke bins. Tadi kan kita kasih warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Ini hanya untuk pembuktian kalau warna kita itu masuk di switch tadi, copy stamp. Sekarang kita mau bikin warna yang benar-benar. Oke, kita ganti warnanya ke warna sini. Geser warna kopi lah, coklat kan dia. Coklat agak ya segini lah warnanya dia. Ya. Terus oke. Dalamannya saya copy lagi. Tapi kali ini poin aja ya, poin primitif. Terus yang di sini saya mau tuk ini primitif lagi segini, jadi kelihatan ada gelapnya ya. Oke, sekarang ini saya hapus semua. Saya mau copy ini ke semuanya. Warna segini. Oke, warna yang ini kita geser lagi ke atas. Oke, ini lagi terangin dikit ya, sama sini deh. Oke, terus ini geser lagi ke sini. Mana kita pakai dikit merahin lagi, tasin ya, pokoknya mainin warna-warna kisaran gini lah. Ini ups, kok gitu. Ya, udah. Ini warnanya tinggal saya copy aja lah. Oke, kayak gini ya. Kita coba tes preview 1, kita preview render. Oke. Nah, ya, udah kelihatan ini kopinya kayak gini kan. Oke, udah, berarti itu sudah ada, sudah masuk warnanya. Tinggal kita ke sini. Kita coba play sebentar. Nah, pada saat gini kita coba mantra. Nah, udah kelihatan ya kan, udah masuk semua warnanya, random tapi warnanya beda-beda dikit, nggak apa-apa. Oke, tinggal kita kasih cahaya lampu. Kalau dari kita mau di posisi ini, kita tinggal kontrol sama klik ini point light. Nah, ini udah jadi kan, udah kelihatan kan di sini ada lampu. Nah, kalau kita balik ke sini, nanti lighting source-nya juga bakalan dari sana. Ya kan, kelihatan dari sana lighting source-nya udah kayak biji kopi beneran. Nah, sekarang kita mau kasih mereka tone shader supaya warnanya jadi kayak kartun. Tone shader, ini use CD-nya kita kencengin ke kanan dan kita balik ke OBJ sim ini di render ini, atau boleh di dalam juga nggak masalah. Di sini kita mau kasih material, di sini juga nggak ada masalah, di atas juga nggak ada masalah. Oke, kalau dari sini matte/tone shader. Oke, biasain ganti warna sih supaya tahu node-nya. Oke, kita keluar lagi, kita cek. View mantra. Seharusnya semua informasi lightingnya udah hilang. Nah, gitu deh.
Jadi sekarang warnanya cuman ngikut warna dari si kok di shop matte. Nah, ini ngikut dari sini. Jadi ini kalau kalian mau kencengin, putihin total bener-bener putih juga nggak ada masalah. Jadi yang highlightnya bakal warna ini, yang lebih dalam bakal warna ini, yang lebih dalam lagi bakal warna seperti ini. Kalau kita render, tadi kan memang ada warna yang sedikit kuning ya. Jadinya jadi makanya ada warna ini. Ya, jadi kurang lebihnya kayak gitu sih. Tinggal nanti setelah ini kalian mau set kamera seperti apa. Kalau misalnya kamera mau dari atas, tanpa atas, ya udah tinggal dari sini. Terus kita pastiin udah tengah, kita ke kamera, kontrol klik kameranya, jadi kamera dapat benar-benar di posisi di atas, posisi viewport kita. Terus kita mundurin ini kan kiri kanan. Kalau mau ngelock gerakan kamera itu dari sini, di lock, kita mundurin. Jadi supaya kopinya nggak lebih dari frame kamera, misalnya gitu. Ya, jadi kalau kita render lagi tanpa atas, tinggal kalian mainin explore aja warnanya seperti apa. Ya, jadi ini udah selesai. Kalian kalau mau render, kita ke mantra, ke out, mantra. Terus ini kalian tentuin kamera yang mau dipakai. Berarti kan tadi kamera 1. Terus ini frame range. Terus ini kita kasih nama misalnya hip, render di mana. Kita ke sana coba, ya kan? Kita bikin kolom render misalnya gitu. Terus lagi gitu bikin lagi JJ Beans 1, masukin lagi 3, harus gini ya. Dan kalau kalian mau mau compositing lagi, mau pakai lagi butuh alpha channel, pakai PNG atau TIFF. Oke, jadi nanti begitu kita render, dia akan render ke dalam sana dan kalian akan dapat sequence. Oke, berarti sudah selesai tutorial RBD Coffee Beans-nya Janji Jiwa ini. Kurang lebih sampai sini, udah selesai semua. Kalau video kita ngebantu kalian, tolong like sama subscribe channel kita ya. Terima kasih, selamat siang.